Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran daring kita untuk kelas 8, yaitu materi bab selanjutnya tentang usaha dan energi dan pesawat sederhana. Nah, pada hari ini langsung saja tujuan kita belajar adalah untuk peserta didik diharapkan mampu mengetahui apa itu usaha, energi, dan pesawat sederhana. Langsung aja kita menuju materi yang dimaksud. Nah, apa itu usaha? Usaha. Apa itu usaha? Kalau dalam pengertian sehari-hari, usaha yaitu kerja. Pengertian usaha yaitu kerja. Nah, sedangkan dalam fisika tidak seperti itu. Misalkan kalau sehari-hari kita piknik, itu bukan dikatakan kerja. Padahal dalam fisika usaha itu adalah kerja otot, kerja otot yang nantinya dapat menyebabkan perpindahan suatu benda, itu dikatakan usaha. Di sini langsung pengertian usaha adalah dalam fisika erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Jadi usaha adalah kerja otot yang menyebabkan benda itu berpindah, sehingga dirumuskan W sama dengan F dikali S. W itu usaha, F adalah gaya, S adalah perpindahan, di mana W satuannya joule, joule yaitu energi, gaya satuannya newton, dan S perpindahan meter. Misalkan kita mendorong suatu benda, menarik suatu benda, atau berjalan, berlari, itu juga dikatakan sebagai usaha. Tetapi kalau kita lihat dalam pengertian sehari-hari, kalau kita kerja, berarti hubungannya tidak ada dengan piknik. Selanjutnya, nah, apa hubungannya dengan energi tadi? Apa itu energi tadi ya? Ini W tadi ya. Di sini ada dua rumus Ini delta EK. EK itu apa sih? Energi kinetik. Energi kinetik itu apa? Nah, biasa dikatakan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Yang benda sedang bergerak itu dinamakan energi kinetik. Energi kinetik. Nah, di sini rumusnya EK2 dikurang EK1 ya. Sebenarnya rumus dari rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini Anda perhatikan rumusnya seperti ini. Atau energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda yang posisinya diam. Contoh misalkan yang benda diam itu apa? Misalkan pohon kelapa memiliki buah. Nah, pada saat ketinggian tersebut pada buah itu di atas diam, dia memiliki energi besar. Kenapa? Ketika nanti buah kelapa itu tua dan jatuh, nah bagaimana bayangkan ketika jatuh kena kepalamu? Apakah sakit? Nah, kalau sakit berarti benda itu memiliki energi yang besar. Nah, di sini rumusnya adalah MGH. M kali G kali H. Nah, pengertiannya ada di bawah ya.
dimana W itu usaha, EP itu energi potensial, kalau di sana EK ya energi kinetik, kemudian M itu massa, G itu gravitasi, dan H itu adalah ketinggian benda. Nah, kalau energi kinetik, V nya adalah kecepatan. Baik, kita lanjut. Nah, misalkan ada sebuah contoh soal Rano berlari di lintasan melingkar. Kecepatan berlari Rano 2,5 meter per sekon. Saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 meter per sekon. Jika massa Rano 45 kg, berapa usaha yang dilakukan Rano saat belok tersebut? Nah, dari soal ini ya diketahui M itu apa? Massa Rano berarti 45 kg. Kemudian V1 atau kecepatan pertama saat jalan lurus tadi 2,5 meter per detik. Jadi dia lari selama 2,5 meter per detik. 1 detik 2,5 meter kecepatannya. Kemudian saat belok berkurang menjadi V2, yaitu 1,9 meter per sekon atau 1,9 meter per detik. Nah, kita gunakan rumus apa? Kita gunakan rumus, ingat ini tadi Rano saat berlari yaitu dalam keadaan bergerak. Nah, ketika bergerak kita gunakan rumus energi kinetik. Nah, sehingga W sama dengan setengah M kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Setengah dari massa dikali V2 kecepatan awal dikuadratkan dikurangi V1 dikuadratkan, sehingga kita kasih masuk nilainya, dimana setengah kita kasih masuk saja. M adalah nilainya 45 kg, kemudian V2 nilainya 1,9 dikuadratkan, V1 2,5 dikuadratkan. Kita hitung 45 tetap. Nah, 1,9 kuadrat adalah 3,61 dikurangi 2,5 kuadrat adalah 6,25. Nah, ketika dikurangi, nah setengah kali 45 dikali negatif 2,64 joule. Nah, ketika dikalikan hasilnya adalah negatif 59,4 joule. Berarti usaha yang dimiliki Rano tadi atau kecepatannya berkurang, berarti bernilai negatif. Jadi saat berbelok ya tadi sebesar 59,4 joule ya. Kenapa bernilai negatif? Karena tadi V2 nya menjadi kecil pada saat belok. Nah, ini ditanya adalah usaha yang dilakukan Rano saat berbelok ya. Saat berbelok otomatis kecepatannya berkurang sehingga usahanya juga menjadi lebih kecil, maka bernilai negatif. Nah, berikutnya yaitu pesawat sederhana ya, aku cepat-cepat saja. Apa itu pesawat sederhana ya? Kalau kita dengar kata pesawat itu kita bayangan kita, oh pesawat terbang, padahal tidak ya. Pesawat itu adalah alat yang untuk mempermudah kita melakukan usaha sebenarnya. Nah, mungkin kamu pernah dengar kata pesawat televisi, pesawat telepon ya. Kenapa mereka menggunakan kata pesawat? Ya, sebenarnya pesawat sederhana ini pengertiannya ya, yaitu alat mekanik ya, alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran suatu gaya ya. Alat yang dapat mengubah arah atau besaran suatu gaya, atau sederhananya ya alat yang mempermudah kita melakukan usaha
alat bantu yang mempermudah kita untuk melakukan usaha. Nah, kalau pesawat terbang itu modern, luar biasa canggih. Nah, tetapi di sini kita bahas pesawat yang masih sangat sederhana. Nah, makanya judulnya adalah pesawat sederhana. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana apa saja? Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka bagaimana? Nah, kita lanjut. Nah, di sini langsung diberi contoh ya, jenis-jenis pesawat sederhana yang mungkin Anda lihat di buku ada ataupun di sumber-sumber lain. Tuas atau pengungkit. Nah, di sini ada gambar di bawah ya, dimana cirinya tuas itu ada lengan beban, kemudian ada titik tumpu, kemudian ada lengan kuasa. Lengan kuasa itu dimana tempat kita nanti melakukan kerja atau melakukan gaya ya. Nah, kalau pengertian gaya itu apa? Nah, kalau pengertian gaya itu bukan seperti pengertian gaya pada umumnya. Anda berfoto-foto, berpakai pakaian yang stylish itu gaya. Tidak. Gaya dalam fisika artinya adalah tarikan atau dorongan. Nah, tuas ya. Tuas salah satu contoh yang sering kita gunakan sehari-hari ya, mungkin salah satunya gunting. Gunting ya, gunting tuas, dimana gunting yang untuk mengguntingnya itu adalah beban. Di tengah-tengah gunting itu ada mungkin ada sedikit baut. Nah, itulah titik tumpunya. Kemudian yang kita pegang itu adalah lengan kuasa ya. Apalagi prinsipnya, mungkin potongan kuku. Kemudian martelo ketika kita melepas paku ya, itu juga prinsip tuas atau pengungkit. Ataupun Anda mungkin menggunakan linggis untuk mengungkit paku, itu juga tuas. Nah, di sini rumusnya keuntungan mekanik ya, M sama dengan LK. LK ini lengan kuasa dibagi LB sama dengan W. W itu beban dibagi kuasa atau gaya ya. Kemudian berikutnya ada bidang miring. Nah, bidang miring ini alat mempermudah kita melakukan kerja juga. Nah, bagaimana kalau kita punya contohnya ya, punya rumah lantai 2, bagaimana kita bisa naik ke lantai 2? Otomatis butuh tangga. Nah, tangganya kita buat bagaimana? Apakah tegak lurus? Tentu tidak. Pasti tangganya kita buat berbentuk bidang miring ya. Kemudian contoh sehari-hari apa? Kalau kita mau memotong sayur, memotong kayu, memotong bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, kita gunakan apa? Pisau. Nah, pisau, kalau Anda perhatikan, apakah pisau itu tebal atau semakin tipis yang tajamnya? Tentu semakin tipis. Nah, tipisnya itu maka dia berbentuk miring ya. Semakin miringnya semakin bagus, semakin kecil ya tempat dia miring, maka semakin tajam. Apalagi benda-benda tajam yang lain ya, yang bentuknya atau nanti desainnya dia miring, mungkin pahat ya, gergaji dan sebagainya, maka kita perlu asah. Itu contoh dari bidang miring ya. Kemudian roda bergandar atau roda gerigi ya. Ini untuk mempermudah kerja. Biasanya ini adalah ketika benda ini bekerja pada alat-alat sedikit modern ya, mungkin alat-alat mesin ya. Kalau yang sederhananya gini aja, ketika Anda punya sepeda, gearnya itu kalau sepeda balap ada banyak gear, dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Nah, itu salah satunya roda bergandar.
Kemudian katrol, nah, ada katrol tetap, ada katrol bergerak. Katrol, ya. Seperti ini gambarnya. Mungkin kalau Anda punya sumur, ada katrolnya. Nah, itu untuk mempermudah kerja. Nah, ini contoh soal, ya, dari katrol. Nah, berikutnya prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka, ya. Jadi ada gambar prinsip sederhana, ya. Aktivitas tersebut merupakan prinsip sederhana pengungkit dan meliputi jenis 1, 2, dan 3. Nah, baik, mungkin ini saja materi yang Pak Guru sampaikan penjelasannya. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Selamat bertemu kembali. Jaga kondisi, jangan kemana-mana karena kondisi masih pandemi. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.